Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perayaan Idul Adha di berbagai daerah di Jawa Tengah berlangsung husu. Warga Kota Semarang menggelar salat Idul Adha berjemaah di lapangan Pancasila. Rayakan Idul Adha, warga berebut kirap gunungan makanan dan hasil bumi sebagai wujud syukur. Limbah sampah plastik diolah menjadi aneka bahan bangunan dari batako hingga batu candi cantik. Kita buka dari perayaan Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah di Jawa Tengah berlangsung hikmat dan lancar. Gubernur Ganjar yang menunaikan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang berharap perayaan Idul Adha menghadirkan nilai solidaritas dengan berkurban. Berbeda dari tahun lalu karena pandemi COVID-19, perayaan Idul Adha di Kota Semarang tahun ini berlangsung meriah dan hikmat. Ribuan umat memenuhi lapangan Pancasila di kawasan Simpang 5, Kota Semarang Minggu pagi. Mereka khusyuk mengikuti salat Idul Adha. Bertindak sebagai imam adalah Jenuri Ahmad Al-Hafidz, Imam Besar Masjid Agung Jawa Tengah. Dan Imam Taufik, Guru Besar UIN Wali Songo, bertindak sebagai khotib. Itulah ibadahnya adil. Korban yang menyembelih seorang putra ini juga termasuk korban yang Gubernur Ganjar Pranowo bersama keluarga tampak ikut di tengah jemaah. Ganjar berharap perayaan kurban kali ini bisa membangun solidaritas dengan berkurban. Namun Ganjar mengingatkan agar hewan yang dikurbankan benar-benar sehat karena dibayangi penyakit kuku dan mulut. Bisa melaksanakan dan alhamdulillah juga tertib dan mudah-mudahan ada nilai yang bisa kita teladani bagaimana membangun solidaritas seperti khotib tadi sampaikan, termasuk bagaimana kita berkorban, bahkan berkorban pada nilai yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai untuk disampaikan gitu ya. Pada perayaan kurban tahun ini Ganjar menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Raya Baitur Rahman Semarang berupa seekor sapi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Presiden Joko Widodo menyumbangkan sapi kurban berbobot lebih dari 800 kg kepada warga sebuah desa di Kabupaten Tegal. Sapi kurban ini telah melewati proses seleksi kesehatan ketat sehingga layak dikonsumsi warga. Warga desa Dharma Suci di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal begitu bahagia. Mereka mendapat sumbangan sapi kurban langsung dari Presiden Joko Widodo. Desa Dharma Suci patut berbangga karena dipilih menjadi satu-satunya desa di Jawa Tengah yang mendapat sumbangan sapi kurban dari Presiden. Selamat kepala desa, mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada Pak Presiden dan insya Allah hewan tersebut akan langsung dipotong besok setelah Idul Adha atau salat Id, dan kemudian dagingnya akan langsung dibagikan kepada warga. Sapi kurban dari Presiden adalah sapi pilihan. Sapi jenis Brahman ini memiliki bobot 848 kg. Presiden Joko Widodo membeli sapi ini dari peternak lokal di Desa Jatimulya, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sapi ini telah melewati proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan ketat selama sebulan. Dari 3 sapi yang diajukan, sapi milik peternak Heru ini akhirnya dipilih. Bobot akhirnya bobot 848 kg. Kemudian untuk proses seleksinya itu bertahap, Mas. Dari Dinas Kabupaten terlebih dahulu, dalam hal ini Pak Kabid Pak Gianto itu merekomendasikan beberapa kandang yang akan diseleksi. Kemudian baru dari tim Dinas Peternakan Provinsi datang ke Tegal untuk melihat dan mengecek sapinya. Kemudian setelah itu
berikutnya yang dari Balai Veteriner, dokter hewan 2 orang mengecek kesehatan sapi, kemudian mengambil sampel fesesnya juga untuk dicek apakah ada indikasi cacing atau tidak. Kemudian yang terakhir baru dari Sekretariat Presiden. Setelah yang tahap sebelumnya lolos, baru dari Sekretariat Presiden memutuskan. Itu butuh waktu berapa lama, Mas? Sekitar 1 bulan ya Pak Dia. Sekitar 1 bulan, hampir 1 bulan. Sapi kurban dari Presiden Joko Widodo dipotong pada perayaan kurban hari Minggu dan dagingnya langsung dibagikan kepada warga desa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Warga kota Solo berebut makanan dan hasil bumi dalam tradisi grebek besar hari Minggu. Tradisi tahunan pada perayaan Idul Adha merupakan wujud syukur keraton dan warga atas rezeki dari Allah. Warga berlomba berebut makanan dan hasil bumi dari gunungan laki-laki atau jaler. Mereka berupaya mendapatkan bagian sayur mayur dan buah-buahan. Aksi rebutan dari gunungan ini merupakan tradisi tahunan yang digelar Keraton Kasunanan Surakarta pada perayaan Idul Adha. Biasanya pihak keraton menggelar kirap 2 gunungan berisi hasil bumi dan makanan yang diarak menuju Masjid Agung. Warga meyakini apa yang mereka dapat akan membawa berkah. Ya karena kan saya juga di waktu kesini kan juga nggak tahu kalau ada apa namanya kirap keraton. Yaudah saya juga pengen ikut nimbrung aja, sebelumnya belum pernah sih. Ya katanya pada antusias ngambil ya saya pengen ikut aja. Dapat apa aja nih Mbak? Ya ini cuma dapat ini nggak tahu cabai 2 sama kacang panjang. Nanti mau buat apa rencananya? Ya yang jelas pasti dimasak Mbak, jadi juga nggak mungkin. Ada kepercayaan tertentu nggak Mbak? Misalnya ikut ini dapat ngalap berkah gitu? Ya kalau dari dengarnya sih seperti itu ya Mbak, ya kurang lebih ya insya Allah kalau misalnya dapat ya bisa berkah. Pemandangan lain tampak warga juga berebut gunungan estri berisi makanan dari nasi seperti rengginan. Warga yang awalnya berkumpul di halaman keraton seketika mendekati gunungan estri untuk mendapatkan bagian. Kan ini kayak kira budaya ya, jadi kayak aneh aja gitu, terus pengen coba apa sih itu gitu, katanya berkah, yaudah ambil aja gitu. Dapat apa aja tadi Pak? Iya apa gimana? Dapat apa aja tadi Pak? Ada biskuit, ubi, dan macam-macam makanan-makanan tradisional gitu. Inilah mau rencana mau dimakan di sini atau dibawa pulang ke rumah? Dibawa pulang ke rumah. Tradisi rebutan gunung besar merupakan wujud syukur keraton dan warga atas berkah dan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Heri Prastyo melaporkan dari Kota Solo. Penutupan pasar hewan di Kabupaten Boyolali akibat penyakit kuku dan menular ikut memukul para pedagang pakan ternak. Selama sebulan terakhir mereka menderita kerugian besar. Selama sebulan terakhir, para pedagang jerami dan rumput di sekitar pasar hewan Jelok di Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali begitu merana. Seluruh pakan ternak yang sudah mereka beli tidak laku terjual. Kondisi ini dipicu penutupan pasar hewan Jelok akibat penyebaran penyakit kuku dan mulut. Sebelum pasar ditutup, para pedagang pakan ini biasa menjual 30 hingga 50 ikat rumput kolonjono dalam sehari. Rata-rata keuntungan per hari antara 100 hingga 150 ribu rupiah. Namun kini hanya bisa menjual 5 ikat saja. Harga 1 ikat jerami atau rumput biasanya antara 5 hingga 7 ribu rupiah per ikat. Ditutup pasarnya Mbak? Ya. Gimana dampaknya? Dampaknya ya kayak gini, ndak ada orang yang beli. Sepi ya? Sepi. Ini sudah sejak kapan sih Mbak? 1 bulan lebih. Mbaknya omsetnya turun ya Mbak? Turun. Biasanya berapa Mbak kalau hari normal itu dapat berapa? Dalam arti jual berapa gitu bisa? Ya 30 ikat bisa. Kalau sekarang ya nggak ada. Ini dalam rangka penutupan pasar Jelok ini Mbak, untuk pakan sapi pengaruh mboten Mbak? Mboten patek enten wong tumbas sakniki. Oh, jadi penurunan ya? Nggih, sepi. Para pedagang pakan ternak berharap wabah PMK segera bisa diatasi sehingga penjualan rumput ternak kembali normal. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sebuah rumah di Magelang terbakar hebat setelah ditinggal oleh pemiliknya. Pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Asap tebal mengepul dari salah satu rumah milik warga yang terbakar di Desa Bangsari, Kecamatan Kajoran, Magelang, Sabtu kemarin. Warga sekitar bersama petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku melakukan upaya pemadaman.
Api yang membesar dengan cepat melalap seluruh bagian rumah yang terbuat dari kayu hingga menghanguskan rumah berikut isinya. Awalnya itu dari dapur, terus saya itu masak ketela, saya rebus, saya ke ladang. Saya enggak tahu kalau itu akan kejadian rumah seperti ini. Peristiwa kebakaran terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya ke ladang, lupa mematikan api usai masak di dapur. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 menit kebakaran berlangsung yang mengerahkan puluhan personel pemadam kebakaran. Dari pos DMK Salaman langsung menyiapkan peralatan dan menuju ke lokasi. Kira-kira ditempuh dari Salaman ke lokasi 20 menit. Berapa regu, Pak? Berapa regu? Ada tiga unit, satu regunya 7 orang, jadi 21. Berapa lama waktu untuk pemadamannya? Pemadamannya sekitar 15 menit untuk pemadaman kebakaran rumah. Kerugian ya estimasi yang pasti itu ya yang berupa uang. Berupa uang itu yang dari Mbah Matiasa sendiri itu 10 juta. Kemudian dari Mbah P itu 6 juta, Pak. 16 juta ya? Iya. Usai api padam, warga dan personel pemadam kebakaran berhasil menemukan uang sebesar 16 juta dan dokumen penting yang gosong terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran membuat kerugian pemilik rumah hingga ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.